Nun tafsirnya Allahu a'lamu bimuradihi bih. Allah yang paling tahu maksud dari nun. Cuma nun adalah ahadu hurufil hija, salah satu huruf hijaiyah. Dan semua awailus suwar atau fawatihus suwar yang terdiri dari huruf hijaiyah, tafsirnya ada dua. Pertama, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang tahu maksudnya fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu artinya ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang dipotong-potong. Bukan terdiri dari lafadz yang difahami, bukan, tapi huruf yang dipotong-potong. Dan itu yang dipakai di awailus suwar, pembukaan-pembukaan surah. Kalian di seluruh Al-Quran akan temukan huruf yang dijadikan pembukaan surah-surah, tapi terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang dipotong-potong. Itu ada berapa huruf? Huruf yang dibuat membuka surah-surah yang terdiri dari huruf hijaiyah yang dipotong-potong. Jumlahnya berapa huruf? Huruf hijaiyah semua ada berapa? Berapa? Huruf hijaiyah ada berapa? 28. Yang dibuat fawatihus suwar ada berapa? Yang muqatta'ah, bukan lafadz yang difahami tapi muqatta'ah, berapa? Sebagian ulama merangkai huruf-huruf itu nassun bisad, nun sad, nassun hakimun 6, hakimun qati'un lahu sirrun 14. Ada 14 huruf yang dibuat membuka surah dan bentuknya ahruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Dibuat rangkaian sama sebagian ulama biar dihafal sama para thalabatul ilm, biar dihafalkan sama para penuntut ilmu. Dibuat rangkaian kalimah yang isinya itu indah. Nassun hakimun, pertama nun, yang kedua sad. Nassun sad, bukan sin ya, sad. Nassun, kalau nun contohnya ini nun, sad contohnya alif lam mim sad, alif lam kaf ha ya ain sad. Nassun hakimun, ha kaf ya mim. Kalau ha contohnya hamim ha. Haki kaf, kaf contohnya kaf ha ya ain sad. Haki ya, haki panjangan ada ya. Ya contohnya Yasin kaf ha ya ain sad ya. Nassun hakimun mim contohnya alif lam mim hamim, alif lam mim sad. Nassun hakimun qati'un, qaf alif ta ain qaf contohnya surah qaf, qaf wal qur'anil majid qaf.
Qati'un alif, alif contohnya alif lam mim. Qati'un ta contohnya taha tasim mim ta. Qati'un ain, ain contohnya Hamim ain sin qaf, ada qaf juga, berarti qaf, ada surah qaf, ada surah hamim. Qati'un lahu sirrun lam oh alif lam mim lahu, banyaknya lam. Lahu ha, lahu contohnya kaf lahu sirron sin contohnya qasin sirron ra alif lam ra. Itu semua dirangkai sebagian ulama. Ulama itu gitu, rahmah sama kita. Akhirnya mereka itu memudahkan buat kita dirangkai jadi kalimat yang maknanya itu indah. Nassun hakimun qati'un lahu sirran. Nas yang sangat mengandung hikmah, qati'un yang memutuskan hujjah orang-orang yang menentang, lahu sirron di dalamnya ada sir, rahasia besar. Al-Quran itu ada berapa jumlahnya? 14. Ada 14 huruf muqatta'ah yang dibuat mengawali surah-surah di dalam Quran. Itu terkumpul di dalam rangkaian Nassun hakimun qati'un lahu sirran, 14 huruf. Semua rangkaian yang terdiri dari ahruful muqatta'ah yang di awal-awal surah Fawatihus Suwar itu tafsirnya dibagi dua. Yang pertama tidak tahu, akhirnya dikasih Allahu a'lamu bimuratihi bidzalik, yang tahu cuma Allah. Artinya saya tidak tahu tafsirnya. Para ulama ada yang gitu. Ulama yang kedua menafsiri sesuai masing-masing pendapat. Yang menafsiri sesuai masing-masing pendapat, kalau Imam Suyuti kelihatan Imam Suyuti ikut thariqah yang pertama, yaitu yang tidak tahu maknanya. Kalau yang tidak tahu maknanya termasuk mutasyabih, bukan muhkam, bukan ayat yang kita fahami maknanya, tapi ayat yang mutasyabih yang kita itu samar, tidak tahu maknanya. Kalau yang seperti Imam Suyuti, Allahu a'lamu bimuratihi bihi, termasuk mutasyabihat, cuma bisa mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina. Kita iman pokoknya ini surah kalamullah. Isine artine pasti ada, pasti manfaat, tapi saya tidak tahu. Kullun min indi rabbina, semuanya dari Tuhan kami. Masuk ini nun ya dari Tuhan kami. Haknya kita iman dah. Apakah ada perintah di dalamnya? Tidak tahu. Ada larangan apa? Tidak tahu. Pokok kita iman dah. Itu haknya kalau ada ayat yang mutasyabih. Ada ulama yang kedua mengatakan ada tafsiri. Tafsirnya ya sesuai pendapat masing-masing. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu termasuk yang menafsiri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma termasuk orang yang pernah didoani Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang khusus. Doanya Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah anak ini agama dan fahamkan dia tentang takwil atau tafsir. Ya Allah, fahamkan anak ini ilmu agama dan ajari dia
ilmu takwil atau tafsir. Akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu termasuk yang paling ahli tafsir Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri termasuk Fawaatihus Suwar, ada yang ditafsiri kalau itu adalah termasuk Asmaul Husna, nama-namanya Allah yang indah-indah. Namanya contohnya Alif Lam Mim, ya Alif Lam Mim, ya Alif Lam Mim itu Asmaul Husna, ya Alif Lam Mim itu. Ada lagi Ibnu Abbas mengatakan pembukaan dari Asmaul Husna, bukan Asmaul Husna itu sendiri, tapi pembukaan dari Asmaul Husna. Contohnya Alif Lam Mim itu ditafsiri ana Allahu ana a'lamu anallahu a'lam. Alif Lam Mim anallahu a'lam. Ada yang menafsiri termasuk Ibnu Abbas menafsiri kayak gitu. Alif Lam Mim tafsirnya anallahu a'lam, sayalah Allah yang lebih tahu. Ada ulama lain yang menafsiri Alif Lam Mim Allahu al-Latifu al-Majid. Awalnya nama-namanya Allah, Allahu al-Latifu al-Majidu, akhirnya Alif Lam Mim, singkatan. Tapi sebagian tafsir, kalau Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, ya, aku juga menafsiri Alif Lam Mim Ha Mim Nun, termasuk awailus suwar, itu termasuk Asmaul Husna yang kalau dirangkai. Contohnya Alif Lam Mim, ada lagi Ha Mim, ada lagi Nun, atau Alif Lam Ra, ada Ha Mim, ada Nun, jadi ini Ar-Rahman. Alif Lam Ra, ya kan, ada, terus Ha Mim, ada, terus Nun, digabung Ar-Rahman. Wallahu alam. Ada ulama yang menafsiri gitu, ada yang menafsiri kula Asmaul Husna, ada yang menafsiri termasuk awal dari Asmaul Husna. Ada yang Ibnu Mas'ud mengatakan termasuk la yufassar, tidak bisa ditafsiri, hanya Allah yang tahu tafsiri, kita tidak tahu. Nah, Ibnu Mas'ud termasuk Imam Suyuti ikut yang thariqah Ibnu Mas'ud, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Tapi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada maknanya, salah besar. Salah besar. Ada maknanya, tapi Allahu a'lamu bimuradihi, ada yang tahu dengan tafsirnya masing-masing. Tapi kalau tidak ada maknanya berarti sia-sia. Mustahil Allah mengatakan yang sia-sia. Hikmah, kenapa kok pakai kayak gini nun? Kenapa tidak memakai yang difahami aja? Ada macam-macam ulama yang mengatakan hikmah, kenapa diawali dengan surah hijaiyah yang muqatta'ah. Ada ulama yang mengatakan termasuk hikmah mengambil menarik perhatiannya orang-orang kafir Quraisy, biar orang-orang kafir Quraisy itu mau mendengarkan Quran. Oleh mereka itu kalau dibacakan Quran, mereka itu nutup telinga, mereka itu keplok-keplok biar orang-orang tidak dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baca ke surah, itu orang-orang kafir Quraisy buat rame biar orang-orang enggak mendengarkan Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diawali surah yang awalnya pakai huruf muqatta'ah biar menarik perhatiannya orang-orang kafir Quraisy.
Ketika ada surah Nun, apa itu? Penasaran. Akhirnya wal qalami wa ma yasturun. Faham. Tapi yang tadi penasaran, tidak tahu soalnya. Ada juga yang menafsiri, ada juga yang mengatakan hikmahnya kalau memakai fawatihus suwar dengan awal dengan huruf muqatta'ah. Yang pertama menarik perhatian kafir Quraisy. Yang kedua ada juga yang mengatakan ini i'jazul Quran, sisi mukjizatnya Al-Quran. Soalnya ketika diawali dengan ahruful muqatta'ah kayak nun, alif lam mim, yasin, itu ada yang mengatakan hikmahnya ini adalah Quran dengan bahasa Arab dan terdiri dari huruf hijaiyah yang seperti kalian fahami, yang seperti kalian itu sudah masyhur. Kalian bisa ndak yang niru satu surah aja yang kayak Quran? Akhirnya ditantang dengan tantangan apa? Diawali surah yang diawali huruf yang mereka faham, itu huruf hijaiyah. Alif lam mim. Iki huruf kalian kan? Kalian orang Arab kan? Bisa ndak niru satu surah aja? Tidak bisa. Bahkan nun, ini huruf hijaiyah, kalian sangat maklum, tapi bisa ndak kalian menandingi satu surah aja? Satu surah yang dari segi lafziyahnya fasih, yang dari segi maknanya baligh. Tidak cuma surah-surahan kayak sajak, kayak syair. Silakan bentuk syair wala bentuk nathar, yang penting bisa nandingi Quran. Ada? Tidak ada. Seindah-indah syair kalah sama keindahannya Quran, baik dari segi lafziyah fasih, paling fasih Quran, atau dari segi balaghah atau kedalaman makna atau keindahan lafziyahnya dan maknanya, itu tidak ada yang menandingi Quran. Dan tantangannya masih berlaku sampai detik ini, ila yaumil qiyamah. Tidak ada yang bisa nandingi. Orang musyrik akhirnya semakin ada surah turun lagi diawali awailus suwar yang huruf muqatta'ah, tambah ditantang lagi, masih tidak bisa. Akhirnya lama turun surah yang biasa, Al-Fil, Al-Quraisy, Abitur, itu biasa kan? Akhirnya ada surah lagi yang diawali huruf muqatta'ah, Yasin, itu tantangan lagi, Yasin, ya sama sin, huruf yang maklum, bisa ndak yang kayak gini? Itu nantang kafir Quraisy. Hurufnya maklum tapi ndak bisa mendatangkan yang sama seperti Quran. Ada yang mengatakan hikmahnya kayak gitu. Juga ada doa-doa yang para ulama atau aulia salihin menyusun doa-doa itu. Ada sebagian doa yang ada ahruful muqatta'ah di dalam rangkaian doa-doa. Ada enggak? Hizib Bahar ada enggak? Hah? Ada kan? Hizib apa? Nasr ada juga kan? Hamim, hamim, hamim 7 kali. Alif lam kaf ya ain sad. Bahkan ada semua awailus suwar yang ahruful muqatta'ah dari awal Quran sampai akhir, dan nun iki yang paling akhir, ikut semuanya ditampilkan di dalam rangkaian doa. Itu ada. Nah, terus hikmahnya apa? Para aulia, para ulama merangkai doa yang ada ahruful muqatta'ah. Kata sebagian masyayikhuna, beliau mengatakan ini termasuk asma atau nama-namanya Allah yang kalau di dalam doa itu dibaca itu semakin mempercepat ijabah. Semakin mempercepat ijabah. Berarti kalau sebagian masyayikhuna mengatakan ini termasuk asma Allah yang kalau dibaca di dalam doa mempercepat ijabah, berarti ikut thariqahnya
yang menafsiri kalau ahruful muqatta'ah itu termasuk asmaul husna atau singkatan dari asmaul husna seperti Allahu al-latiful majid atau anallahu a'lam alif lam mim. Tapi enggak semua tafsir dari ahruful muqatta'ah yang ditafsiri sepakat kalau ikut semua asmaul husna itu, enggak semua. Soalnya ada juga yang menafsiri selain asmaul husna. Contohnya Toha, tafsirnya apa? Ada yang mengatakan itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Toha. Ada lagi yang mengatakan Toha ay ya, ada yang mengatakan Toha ta'il ard, injaklah bumi. Toha ta'il ard, injaklah bumi. Soalnya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat itu lama dengan kaki yang satu menginjak, yang satunya itu sedikit menggantung, biar merasakan masyakkahnya ibadah. Riyadhahane salat kaki satu. Akhirnya Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, pada kau agar kau celaka itu ndak. Jangan mempersulit di dalam ibadah, jangan memberatkan dirimu sendiri. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil dua-duanya di atas bumi. Yasin, ada yang mengatakan itu asmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan ya rajul, wallahu a'lam. Nah, tapi Imam Suyuti mengatakan Allahu a'lam bimuradih, Allah yang tahu artinya.